Tahukah kita bahwa saat ini di Indonesia telah berdiri lebih dari 700 institusi pendidikan kebidanan yang setiap tahunnya melahirkan puluhan ribu bidan baru? Jumlah ini tentu menunjukkan potensi besar bagi upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak di negeri kita. Namun, di tengah derasnya perkembangan ilmu pengetahuan, disrupsi teknologi yang bergerak begitu cepat, serta semakin samarnya batas-batas global, muncul satu pertanyaan reflektif. Apakah pertumbuhan jumlah lulusan bidan sudah benar-benar sejalan dengan peningkatan mutu pelayanan kebidanan di masyarakat dan kesiapan mereka untuk bersaing secara internasional? Selamat datang di Ruang Belajar dan Tumbuh Bersama. Saya, Anita Mega dari Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bandung. Menurut WHO, ketika bidan dididik sesuai dengan standar internasional dan memberikan pelayanan yang komprehensif, maka lebih dari 80% kematian ibu, bayi baru lahir, dan lahir mati dapat dicegah. Fakta ini menjadi pengingat sekaligus penguat bagi kita bahwa kualitas pendidikan kebidanan memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas layanan kesehatan dari ibu dan anak. Sebagai seorang pendidik, saya percaya bahwa pembelajaran kebidanan tidak hanya tentang menambah pengetahuan, tetapi juga harus mengasah keterampilan, menumbuhkan empati, menumbuhkan sikap profesional, dan menyiapkan mahasiswa agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Melalui pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada pengalaman nyata, reflektif, dan kolaborasi, kita dapat mengawal mahasiswa bukan hanya untuk memahami konsep, akan tetapi juga mengalami proses pembelajaran yang mengubah cara pandang, membentuk karakter, dan mempersiapkan mereka menjadi bidan yang kompeten, humanis, dan siap mengabdi. Dalam merancang pembelajaran, penting bagi kita untuk memastikan adanya constructive alignment. Proses ini dimulai dari visi misi program studi, yang kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran lulusan, lalu capaian mata kuliah, hingga subcapaian di setiap topiknya. Dari sinilah, pendidik kemudian merancang strategi dan metode belajar yang benar-benar selaras untuk mencapai capaian tersebut. Setelah kita memahami pembelajaran yang selaras dengan capaian, mari kita lihat bagaimana penerapannya. Pada contoh kali ini, kami akan menggunakan strategi belajar Flip Classroom. Proses belajar diawali dengan pemberian e-modul yang disusun melalui platform DoubleSide. E-modul ini berisi rangkaian aktivitas belajar yang terstruktur, mulai dari deskripsi modul, capaian pembelajaran mata kuliah, hingga subcapaian pembelajaran mata kuliah pada setiap topiknya. Sebagai ilustrasi, mahasiswa akan mempelajari materi tentang pemenuhan nutrisi pada bayi dan balita, yang dikemas secara interaktif dalam e-modul untuk mendorong pembelajaran mandiri sebelum kemudian diperdalam melalui diskusi di kelas. E-modul ini juga memuat prasyarat pembelajaran, yaitu mahasiswa harus sudah menempuh mata kuliah gizi dalam Kespro dan konsep pemeriksaan tumbuh kembang bayi dan balita. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mahasiswa memiliki prior knowledge yang cukup sehingga tidak mengalami kesulitan dalam memahami materi pada tahap berikutnya. Selain itu, e-modul ini juga dilengkapi dengan video, panduan penugasan, dan berbagai sumber belajar. Mahasiswa akan dituntun secara bertahap, mulai dari hal yang sederhana hingga menuju konsep yang lebih kompleks. Semua media dan aktivitas pembelajaran dirancang untuk mengakomodasi beragam gaya belajar mahasiswa. Salah satu fitur penting dalam e-modul ini adalah penyediaan video pembelajaran. Video ini berfungsi sebagai pengantar awal yang memandu kerangka berpikir mahasiswa. Melalui tayangan tersebut, mahasiswa diarahkan untuk memahami alur materi, menghubungkan pengetahuan sebelumnya, serta menyiapkan diri mengikuti diskusi di kelas. Setelah menonton video, mahasiswa akan diarahkan untuk mempelajari sumber belajar secara mandiri sebelum memasuki kelas, sehingga pertemuan tatap muka dapat difokuskan pada pendalaman konsep dan diskusi interaktif. Pertemuan tatap muka diawali dengan kuis interaktif melalui platform digital. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi untuk menilai pemahaman awal mahasiswa, tetapi juga mengukur kesiapan mereka sekaligus membangun suasana belajar yang partisipatif dan menyenangkan. Tahap selanjutnya adalah refleksi.
yang merupakan proses penting di mana mahasiswa diminta untuk menceritakan kembali materi yang telah dipelajari dengan bahasa mereka sendiri. Ini bukan sekedar mengulang, melainkan membantu membangun pemahaman baru yang lebih bermakna. Hal ini sesuai dengan konsep piramida learning at Gardels. Aktivitas ini dapat meningkatkan retensi hingga 70 sampai dengan 90%. Sehingga meski masih refleksi individual, mahasiswa sudah berada pada level belajar yang lebih aktif dan mendalam. Ketika pemahaman konseptual sudah semakin kokoh, mahasiswa diajak untuk menguji dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks lebih nyata melalui case-based learning. Pada tahap ini, mereka menganalisis kasus, menyusun mind map, dan merumuskan solusi melalui diskusi aktif. Dengan cara ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga menginternalisasi pengetahuan menjadi keterampilan yang siap diterapkan dalam praktik kebidanan. Pertemuan selanjutnya diawali dengan panduan aktivitas belajar menggunakan metode jigsaw. Mahasiswa yang sebelumnya telah menjadi kelompok ahli pada topik stunting, wasting, underweight, overweight, dan obesitas, kemudian bergabung lagi ke kelompok kecil untuk saling berbagi pengetahuan. Dan di akhir sesi, beberapa mahasiswa akan dipilih secara acak untuk melakukan presentasi. Strategi ini diharapkan dapat mendorong keterlibatan aktif seluruh mahasiswa, sekaligus melatih keterampilan komunikasi, kemampuan advokasi, dan rasa percaya dirinya. Jalan dengan prinsip constructive alignment, sistem evaluasi pembelajaran dirancang agar selaras dengan capaian yang ditetapkan. Penguasaan konsep teoritis diukur melalui tes kognitif, sedangkan keterampilan memberikan edukasi tentang pemenuhan nutrisi dievaluasi dengan menggunakan OSCE. Selain itu, mahasiswa juga diberikan penugasan proyek berupa penyusunan infografis dan berbagai peraga sebagai media edukasi, yang bertujuan untuk mengasah kreativitas, keterampilan komunikasi, serta kemampuan translasi ilmu ke dalam bentuk yang aplikatif dan mudah dipahami masyarakat. Perlu disadari bahwa proses belajar bukan hanya persoalan strategi atau media yang digunakan. Lebih dalam dari itu, media pembelajaran merupakan upaya untuk memadukan capaian pembelajaran, karakteristik mahasiswa, serta gaya belajar yang beragam. Inovasi sejati justru lahir dari kemampuan dosen untuk merancang pembelajaran secara komprehensif, sekaligus memiliki ketangkasan dalam berimprovisasi ketika menghadapi dinamika kelas yang tidak selalu dapat diprediksi. Dengan demikian, inovasi pembelajaran tidak terbatas pada penggunaan teknologi atau metode tertentu, melainkan pada kesanggupan pendidik mengelola seluruh aspek belajar agar benar-benar bermakna bagi mahasiswa. Kegiatan belajar mengajar bukan sekedar proses mentransfer ilmu, akan tetapi menyalakan semangat, menguatkan pengabdian, dan meneguhkan integritas. Pendidikan adalah ruang transformasi, di mana dosen dan mahasiswa tumbuh bersama, saling belajar dan saling menguatkan. Dari sinilah lahir generasi bidan yang kompeten, humanis, dan siap mengabdi pada masyarakat.